Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya, akuntansi. Jadi ini penting bagi kita semua yang belajar akuntansi tentang persamaan dasar akuntansi. Mengapa demikian? Karena kalau saudara nggak paham topik persamaan dasar akuntansi, minggu depan saudara nggak paham juga. Selanjutnya, jadi harus paham benar-benar ini. Pertemuan kedua ini sangat vital, sangat penting. Nih, persamaan dasar akuntansi. Nah, kita lihat. Mengapa perlu memahami persamaan dasar akuntansi? Sebagai dasar atau pedoman untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi di pertemuan kemarin itu siapa yang mic-nya nyala? Oke, bentar. Jadi mengapa kok kita perlu memahami persamaan dasar akuntansi? Karena sebagai dasar atau pedoman untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi seperti apa? Oh, ini ada aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ya. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Tuh. Apa tuh persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan entitas yang meliputi aset, harta, ya, beserta sumbernya yang berupa liabilitas dan ekuitas. Ya, pelan-pelan. Jadi, aset yang dimiliki perusahaan ini bersumber dari dua hal. Yang pertama bersumber dari liabilitas, yang kedua bersumber dari ekuitas. Pelan-pelan ya, kalau nggak paham nanti bahaya soalnya. Kita belajar pelan-pelan. Jadi persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan entitas. Posisi keuangan entitas itu apa saja tadi? Yang meliputi aset atau harta, aset beserta sumbernya. Sumber dari aset adalah liabilitas dan ekuitas. Sampai di sini bisa diikuti. Pelan-pelan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ya, silakan tanya. Oke. Apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas? Nanti kita bahas satu persatu, rinci. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ini ilustrasinya dari persamaan dasar akuntansi, kemudian posisi keuangan entitas tadi. Misal, saudara buat usaha nih, namakan PT Boga Maju. Nah, ketika awal buka usaha itu ya, kan butuh modal ya, butuh modal awal gitu ya. Maka saudara sebagai pemilik perusahaan kemudian memberikan uangnya kepada perusahaan. Sehingga perusahaan tadi yang awalnya nggak punya apa-apa, sekarang punya aset yang namanya kas. Senilai berapa kasnya? 200 juta.
Nah, kas 200 juta ini berasal dari mana? Berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, berasal dari ekuitas. Itu ilustrasi yang pertama. Jadi aset perusahaan itu bersumber dari pemilik perusahaan senilai 200 juta. Yang pertama paham? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Yang kedua, kan perusahaan nggak cuma butuh uang kas. Perusahaan misal saudara pengen buka roti, butuh peralatan nih. Maka kemudian saudara beli peralatan. Tapi ternyata uangnya kurang. Uangnya kurang. Dari pemilik perusahaan cuma bisa ngasih 25 juta. Sehingga perusahaan harus utang bank senilai 75 juta. Maka ilustrasinya jadi aset berupa peralatan senilai 100 juta ini bersumber dari ekuitas 25 juta, bersumber dari liabilitas atau kewajiban 75 juta. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, contohnya, nah, kita sudah punya kas, kita sudah beli peralatan, kita butuh tempat untuk produksi, ya. Maka kemudian kita cari ruko atau apalah itu ya, ruko atau kontrakan gitu ya, gedung. Tapi uangnya nggak cukup nih, uangnya 200 juta itu dipakai untuk apa toh? Untuk modal macam-macam muter ya. Maka 40 juta itu kita pinjam di bank. Tuh, kita pinjam di bank. Maka berarti aset perusahaan yang berupa gedung senilai 40 juta ini bersumber dari mana? Dari utang atau dari liabilitas. Sehingga kalau dijumlah aset perusahaan berapa? 200 juta ditambah 100 juta tambah 40 juta senilai 340 juta. Ini aset perusahaan. 340 juta itu sumbernya dari mana? Dari ekuitas sebesar 225 juta dan liabilitas sebesar 115 juta. Seperti itu. Itu ilustrasi tentang tadi. Sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Monggo, silakan. Jadi aset perusahaan bisa bersumber dari ekuitas, bisa bersumber dari liabilitas. Itu ya. Oke. Bisa diikuti? Saya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Tadi persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan entitas yang meliputi aset, harta atau beserta sumbernya. Kita lihat yang di huruf caps lock ini ya, kapital semua ini, transaksi. Apa yang dimaksud transaksi? Transaksi adalah kejadian ekonomis bisnis yang dicatat oleh akuntan. Ingat, ini yang dicatat oleh akuntan. Ini berkaitan dengan akuntansi. Kejadian ekonomi bisnis itu bisa
dari eksternal bisa internal. Eksternal itu kita beli dari luar, bayar pabrik, bayar bayar utang dan sebagainya, atau internal kita bayar gaji dan sebagainya. Namun tidak semua aktivitas atau kejadian bisnis di perusahaan itu merepresentasikan transaksi di sini. Jadi ada banyak kejadian bisnis, tapi tidak semuanya merepresentasikan transaksi. Ya. Oke. Nah, nanti setiap transaksi itu punya efek ganda pada persamaan dasar akuntansi nanti. Ya. Saudara sudah mengerjakan di soal latihan yang saya kirimkan. Nah, kriterianya apa? Kok disebut transaksi atau tidak? Apakah posisi keuangan perusahaan berupa aset, liabilitas, ekuitas, itu kemudian berubah. Gitu. Jadi apakah aset, liabilitas, ekuitas berubah? Kalau berubah, mengubah aset, mengubah liabilitas, bisa bertambah, bisa berkurang, berarti transaksi. Sampai di sini bisa dipahami? Kenapa kemudian setiap transaksi memiliki efek ganda? Ingat, ini aset ini bersumber liabilitas atau ekuitas. Jadi nanti ada efek ganda pada persamaan dasar akuntansi. Ada aset bertambah, aset berkurang. Aset bertambah, liabilitasnya bertambah karena utang. Aset bertambah, ekuitasnya bertambah karena dari pemilik. Contohnya seperti itu. Jadi ada efek ganda. Itu efek ganda. Oke. Sampai di sini bisa diikuti. Mas, Kak, mau tanya. Silakan. Monggo. Silakan. Yang itu transaksi adalah kejadian ekonomi itu, maksudnya contoh aktivitas yang tidak merepresentasikan transaksi itu gimana ya, Pak? Misal, merekrut karyawan. Rekrut karyawan kan aktivitas bisnis ya. Tapi rekrut karyawan tidak mempengaruhi aset, tidak mempengaruhi liabilitas, tidak mempengaruhi ekuitas. Atau yang lain, MOU, perjanjian kerjasama, tapi belum ada realisasinya. Itu baru MOU, berarti belum ada pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Asetnya nggak bertambah atau berkurang, utangnya juga nggak bertambah atau berkurang, ekuitasnya juga nggak bertambah atau berkurang, gitu Mbak? Kalau yang enggak itu ya. Ya Pak, terima kasih. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Kemudian persamaan dasar akuntansi itu memberikan kerangka yang mendasar untuk mencatat dan meringkas kejadian ekonomi atau economic event. Economic event. Nah, ya. Gimana? Oh, dengan persamaan dasar ini kejadian yang panjang bisa kita ringkas. Misal contohnya kita membeli barang gitu ya, membeli barang persediaan senilai 500 juta. Kalau di persamaan dasar akuntansi nanti ya
aset bertambah, liabilitas bertambah misal karena utang gitu ya. Itu bisa seperti itu. Di meringkas seperti itu. Ya. Lihat sekarang. Yang warna orange itu apa? Aset. 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 Nah, kita masuk bagian aset dulu nih, aset perusahaan. Apa yang dimaksud aset ya? Aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Oke, pelan-pelan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki entitas tertentu yang diharapkan mampu memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Oke, kita lihat pertama dulu gitu ya. Contoh sumber daya ekonomi yang dikuasai. Sumber daya ekonomi yang dikuasai. Contohnya apa? Yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Jadi, yang dikuasai itu nggak mesti dimiliki. Tapi kalau dimiliki pasti dikuasai. Contoh yang dimiliki, yang dikuasai dulu. Contohnya apa? Mas Rian, monggo Mas Rian. Apa Mas Rian? Yang dikuasai di Indonesia, Pak? Enggak, yang dikuasai entitas. Misal kamu punya perusahaan. Contoh sumber daya yang dikuasai apa? Tergantung perusahaan nih, kayak perusahaan apa? Buku gitu, Pak. Nah, bebas. Kertas. Bebas. Kertas itu, Pak. Yang dikuasai apa dimiliki itu kertas itu? Kertas yang dimiliki. Yang dimiliki. Kalau yang dikuasai apa, Mas? Apa ya? Jadi saudara nggak harus punya, tapi bisa pakai gitu. Bisa menggunakan itu. Apa contohnya? Yang lain. Tempat atau gedung. Ada mobil, Pak. Kayak mobil perusahaan mungkin. Kalau mobil perusahaan Apa? itu dimiliki. Beda. Dimiliki. Mobil perusahaan ya. Mobil perusahaan berarti mobil milik perusahaan. Oh. Apa tanah, gedung gitu. Nah, contoh yang lain gimana yang lain? Yang dikuasai. Barang yang disewa, Pak. Barang yang mungkin disewa. Oke, yang peralatan perusahaan yang masih sewaan. Boleh. Misal kita butuh mesin gitu ya, Mas ya, atau Mbak ya. Kita butuh mesin nih buat produksi, tapi kalau beli mesin itu mahal, nggak punya uang. Mending kita sewa aja. Maka kita sewa mesin selama sewa mesin misal 2 tahun gitu ya. Berarti kita menguasai mesin tersebut selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Apakah mesin itu milik kita? Apakah mesin yang kita sewa itu milik kita? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Apa yang lain apa yang disewa? Dikuasai tapi bukan dimiliki. Sumber daya ekonomi yang dikuasai. Saudara butuh tempat untuk produksi.
Kalau bangun gedung baru kan uangnya banyak, sedangkan uang kita terbatas. Maka kita sewa ruko. Sewa ruko, kontrakan, atau kos-kosan. Berarti kan kita menguasai tempat itu selama masa sewa tersebut. Gitu ya. Saudara bayar kos-kosan 1 tahun. Jadi saudara menguasai kos-kosan tersebut selama 1 tahun. Mau dipakai buat tidur, mau dipakai buat makan, mau dipakai buat live atau apa, bebas gitu ya. Saudara sudah menguasai kos-kosan itu selama 1 tahun. Itu ya contohnya. Atau motor, kendaraan yang sewa juga. Jadi kita sewa kendaraan. Kenapa kok harus sewa kendaraan? Kita males nih nanggung biaya reparasi macam-macam, biaya perawatan gitu ya. Kita sewa saja kendaraan. Seperti itu. Itu juga sumber daya ekonomi yang dikuasai. Paham sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan pembahasannya. Kalau yang dimiliki contohnya apa? Ya semua sumber daya yang kita miliki gitu ya, yang kita miliki. Kita tanah, kalau misalnya kita beli tanah gitu ya. Kita beli alat, kita milik sendiri gitu ya. Seperti halnya saudara, HP. HP itu sumber daya yang dimiliki apa yang dikuasai? Dimiliki. Kenapa saudara miliki? Karena sudah dibeli. Karena sudah Bukan disewa. dibeli. Ya, sudah dibeli. Benar ya, sudah dibeli. Sudah dibeli, belinya pakai uang kita sendiri mungkin atau pakai orang tua, kemudian kita jadi milik kita. Berarti itu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Gitu. Jadi bisa berupa kas, bisa persediaan, bisa peralatan, dan lain-lain. Sampai sini paham? Paham, Pak. Kendaraan. Jadi dengan tanah kita bisa bangun rumah di situ, kemudian kita bisa produksi di situ, produksi itu bisa menghasilkan uang, barang dijual dapat uang, ada manfaat usaha di kemudian hari. Kendaraan juga sama, kendaraan kita beli, harapannya nanti di kemudian hari dengan kendaraan itu kita bisa mendapatkan manfaat, bisa pergi ke luar kota, bisa kemana-mana gitu ya, bisa bawa barang, ngirim barang, itu adalah manfaat di kemudian hari. HP saudara miliki itu harapannya bisa dipakai buat kuliah, bisa dipakai buat belajar macam-macam dan lain-lain. Seperti itu ya. Itu. Sekarang kita lihat pembagian aset. Aset perusahaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset non lancar, yang ketiga aset tak berwujud. Aset tak berwujud, gitu ya. Kita lihat yang pertama dulu aset lancar. Aset lancar itu apa sih? Aset yang umur ekonomisnya
kurang dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah kas atau setara kas. Setara kas itu contohnya pada cek. Gampang kita untuk mencairkannya dan sebagainya. Kemudian ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini contohnya apa? Saudara usaha roti tadi, roti. Maka butuh bahan habis pakai namanya gandum. Apalagi? Kalau untuk roti. 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 Telur. Pengembang. Nah, bahan habis pakai contohnya adalah gandum. Gandum. Apalagi? Mentega, Pak. Mentega. Apalagi? Kalau buat roti. Baking soda. Baking soda. Baking powder. Gula. Sama. Powder apa lagi? Baking soda, baking powder. Gula. Meses. Gula, Pak. Telur embus. Nah, itu Terus lain-lain ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa kok bahan habis pakai ini disebut aset lancar? Karena bahan-bahan ini nggak bisa disimpan lama, ya nggak? Telur 1 tahun kuat nggak telur 1 tahun disimpan? tidak. Nggak kuat. Gandum disimpan nggak kuat nggak 1 tahun? Mungkin kuat, tapi tergantung cara penyimpanannya ya. Nanti kalau penyimpanannya itu di tempat yang lembab, banyak tikus, habis ya. Habis. Gitu. Ya. Ada piutang usaha. Piutang usaha itu gimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada contoh piutang usaha? Ada yang beli roti tapi belum bayar. Oke. Karena tadi masih usaha roti ya. Saudara, ada yang beli roti tapi belum bayar gitu ya, yang belum bayar yang beli itu. Berarti kita punya aset namanya piutang usaha. Kenapa piutang? Karena orang lain belum bayar kepada kita, namanya piutang. Nah, kalau saudara misal punya usaha roti itu, kenapa kok kemudian piutang usaha disebut aset lancar? Kira-kira kalau jualan roti itu pengen segera dibayar nggak uangnya tadi? Iya, Pak. Pengen segera dibayar gitu ya. Jadi pengen segera rotinya itu segera dibayar. Mas, ini kamu sudah beli roti nih, mana uangnya? Bayar sekarang. Maka piutang usaha itu masuk aset lancar. Harapannya itu bisa kurang dari 1 tahun itu segera lunas gitu ya. Masuk roti 2.000 nggak bayar-bayar Mas gitu ya. 5.000 nggak bayar-bayar gitu ya. Kan itu piutang. Itu ya aset lancar. Kemudian aset tidak berwujud, aset non lancar dulu, non lancar. Yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 periode akuntansi. Gitu. Contohnya apa? Tanah kan kita beli kan nggak mungkin berkurang ya, nggak mungkin berkurang. Kecuali diambil tetangga ya, tangga. Kecuali diambil
tangga. Tanah itu insya Allah tetap, kecuali diambil pemerintah juga. Itu tanah. Bangunan. Kita beli bangunan. Apakah kita pengen beli bangunan yang 1 tahun ambruk? Tidak. Maka bangunan itu biasanya kurang lebih ya 20-30 tahun umur ekonomisnya. Bangunan. Kita nggak pengen nih beli bangunan 1 tahun ambruk, gitu ya. Peralatan, kita peralatan tuh pengennya ya minimal 5 tahun lah, awet gitu ya. Jadi bisa jadi 1-5 tahun umur ekonomisnya. Truk itu ya lama, bisa 10 tahun umur ekonomisnya. Tanah ini harusnya sepanjang, selama belum dijual akan itu. Sehingga karena tanah, bangunan, peralatan, truk itu umur ekonomisnya itu panjang, lebih dari 1 tahun, maka disebut aset non-lancar. Bisa diikuti? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjutkan. Aset tidak berwujud. Adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tapi membawa manfaat ekonomi masa depan, dan serta dapat diidentifikasi. Contohnya apa? Paten. Jadi, nggak ada wujud fisiknya, tapi bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diidentifikasi. Paten, saudara buat alat, di daftar paten itu bisa kurang lebih 30-40 tahun ya patennya, saya lupa pasnya aja. Kalau orang mau pakai alat saudara, pakai desain saudara, harus membayar paten itu. Seperti halnya Pak Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga itu, yang keempat kalau yang non resmi, yang resminya 3 gitu ya. Nah, Pak Habibie itu dia punya paten di bidang penerbangan. Setiap perusahaan pesawat yang mau buat pesawat, dia harus membayar ke Pak Habibie karena ada Pak Habibie mengembangkan namanya teori crack gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu pesawat itu kalau misal mendapatkan tekanan berlebihan akan muncul tekanan. Nah, Pak Habibie mampu menyelesaikan itu. Gimana caranya agar pesawat tidak hancur ketika mengudara seperti itu. Itu ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Aset lancar, tidak lancar, aset tak berwujud? Sudah? Oke. Kalau sudah, bagian aset selesai, kita lanjut bagian liabilitas. Pelan-pelan ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, silakan. Jadi kalau saudara nggak paham minggu ini, pusing nanti gitu ya. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. enggak. Merek itu masuk aset tak berwujud, Pak? Apa? Merek masuk aset tak berwujud, nanti ada bagian hak cipta itu kan. Merek bisa. Aset tak berwujud ya nanti ya. Kita daftar merek gitu ya, bisa. Apalagi? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Bagian
Yang kedua dari persamaan dasar akuntansi adalah liabilitas. Apa yang dimaksud liabilitas? Adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang untuk menyelesaikannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas. Oke, yang sedang di off cam silakan di on cam kan lagi. Ya. Itu. Oke. Pak, memang paket Pak, nggak apa-apa. Memang kalau harus kuliah online harus on cam ya. Nah, contohnya seperti apa? Yang paling gampang adalah tadi pagi misal saudara di kos-kosan toh, di kos-kosan. Ya, ngajak temennya, bro, ayo makan. Ayo makan. Oke, makan. Kemudian beli di warung, sudah makan nasi, tambah tempe, telur. Tapi ternyata lupa, nggak bawa dompet. Ya, lupa nggak bawa dompet. Terus kemudian bilang sama ibu-ibu yang jualan di warung itu, Bu, maaf Bu, dompetnya ketinggalan. Saya bayar nanti siang ya Bu ya, gitu ya. Karena rumah makannya itu, warungnya itu depan kos-kosan, jadi ibunya tuh sudah hafal saudara, ibunya percaya. Ya. Oh iya Mas, nggak apa-apa, nanti siang aja. Berarti, gitu ya, saudara punya kewajiban atau utang atau apapun itu, kewajiban yang timbul sekarang. Kenapa? Karena tadi pagi belum bayar sarapan. Nyambung sampai di sini? Karena belum bayar sarapan. Nah, penyelesaiannya itu akan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi kalau untuk bayar sarapan tadi, saudara harus mengeluarkan uang kas untuk bayar. Uang kas adalah sumber daya entitas yang mengandung manfaat atau aset. Pak, apakah penyelesaian untuk kewajiban itu harus pakai uang kas? Tidak harus. Bisa pakai misal HP, jam tangan, bisa pakai motor, bisa pakai sertifikat tanah dan sebagainya. Intinya, untuk penyelesaian kewajiban yang timbul akibat peristiwa masa lalu tadi, itu harus mengorbankan atau mengakibatkan asetnya berkurang. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang untuk menyelesaikannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas atau mengakibatkan arus keluar aset. Contohnya adalah utang lancar, bisa juga utang gaji. Ada yang utang gaji.
Sekarang kita lihat pembagiannya liabilitas ini. Liabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban atau liabilitas lancar atau jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Jangka pendek seperti apa? Kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Contoh utang usaha. Utang usaha itu gimana toh? Misal saudara butuh butuh persediaan. Maka saudara beli gandum tadi masih toko roti ya. Beli gandum, telur dan lain-lain ke toko langganan saudara. Bu, gandum Bu, 2 kintal. Telur hari ini 2 kerat aja Pak, 2 kerat. Utang usaha itu kan harapannya dibayar segera besok atau besoknya gitu ya, utang usaha. Utang beban. Utang beban. Contoh utang beban gimana? Utang karena beban. Contoh misal saudara merekrut karyawan. Rekrut karyawan itu kemudian karyawannya bekerja siang malam, di awal bulan berikutnya saudara harus bayar gaji. Nah, tapi karena perusahaan belum ada uang, maka belum dibayar, maka muncul utang beban gaji. Ya, utang beban gaji. Karena harusnya ada gaji harus dibayar tapi belum dibayar. Atau contoh yang lain, saudara tadi sewa kos-kosan tapi belum bayar, maka muncul utang beban sewa. Saudara sudah minta iklan tapi belum bayar, muncul utang beban iklan. Seperti itu. Gitu. Sampai di sini paham utang beban? Semoga paham ya. Kalau nggak paham tanya loh ya. Pokoknya pelan-pelan, ini saya jelaskan pelan-pelan agar sudah paham dulu. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Itu gimana toh? Oh, misal saudara jual barang, tapi barangnya belum dikirim. Saudara sudah minta uang dulu. Mana nih pembayaran cash dulu di awal? Maka menerima uang terlebih dahulu, sedangkan barang atau jasa belum diberikan, itu muncul kewajiban. Paham ya? Jadi saudara sudah menerima uang nih 100 juta. Kewajibannya apa? Yang ngirim barang senilai itu 100 juta. Ngirim barang 100 juta. Atau memberikan jasa senilai 100 juta. Misal saudara jasa pengacara. Pengacara itu kan memberikan jasa konsultasi. Nah, ini di sini saudara di awal belum selesai sudah tekan kontrak ya, nanti jasanya 100 juta Pak. Oke, saya bayar 50 juta dulu. Nah, tapi karena saudara belum memberikan jasa
pengacara pada orang itu, maka muncul kewajiban konsultasi terkait hukum selama sampai kasusnya selesai. Seperti misal, itulah pendapatan diterima di muka. Disebut pendapatan diterima di muka. Contoh yang lain DP, down payment ya, DP. Bisa. Itu juga pendapatan diterima di muka. Oke, sampai di sini paham untuk terkait pendapatan diterima di muka? Pak, maaf mau tanya mengenai utang beban tadi. Jadi utang beban itu kebalikannya dari pendapatan diterima di muka. Kalau utang beban itu sudah terjadi tapi belum dibayar. Kita belum membayar. Ya, kita belum memberikan kewajiban orang lain gitu ya. Belum bayar gaji, sewanya belum dibayar, iklannya belum dibayar, itu namanya beban, utang beban. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lihat kewajiban jangka panjang sekarang. Kewajiban yang harus segera dilunasi dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Misal, saudara beli mobil untuk perusahaan. Biasanya mungkin ada pakai kredit mobil 5 tahun. Beli mobil 5 tahun. Maka selama 5 tahun saudara harus bayar itu, ya toh? Kewajiban harus segera dilunasi nih, jangka waktu. Atau Indonesia utang di luar negeri harus dibayar nih. Misal contohnya tahun ini 2025 1.400 T kalau nggak salah kewajiban yang harus dibayar tahun ini. Maka itulah selama kewajiban jangka panjang. Contohnya itu selama 5 tahun berapa, per tahun berapa, itu utang bank. Gitu ya. Atau utang yang lain juga boleh. Yang pokoknya intinya dibayarnya lebih dari 1 tahun. Ya. Oke. Ini kurang 4 menit. Kita cukupkan dulu. Nanti kita buat link baru ya. Saya buat link baru, nanti silakan join. Daripada nanti berhenti di tengah jalan ya. Oke? Oke, Pak. Kita lanjutkan. Jadi, untuk kewajiban seperti itu, sekarang kita masuk yang terakhir. Komponen terakhir dari persamaan dasar akuntansi, yakni ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah bagian hak pemilik terhadap aktiva, ya, aktiva perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Ingat kemarin tadi. Jadi aset ini bersumber dari 2 hal. Yang pertama liabilitas, yang kedua bersumber dari ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah bagian hak pemilik terhadap aktiva perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Di sini ada 2 jenis ekuitas itu, ada modal saham biasa dan laba ditahan. Jadi kenapa modal saham? Karena kita berpikirnya adalah saudara nanti kalau punya usaha yang besar. Jadi bukan hanya usaha yang kecil, usaha yang besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, modal saham biasa. Yang kedua, laba ditahan. Apa tuh laba ditahan itu? Kita lihat. Laba ditahan adalah laba yang sengaja ditahan oleh perusahaan mungkin untuk dipakai strategi perusahaan.
untuk pengembangan usaha atau untuk beli aset atau beli apa macam-macam itu adalah laba ditahan. Kita lihat contohnya, misal saudara punya usaha, tahun pertama itu laba, ya. Tahun pertama laba berapa? Laba anggap aja 100 juta. 100 juta itu ada dua pilihan, apakah labanya dibagi ke pemilik atau tidak. Pilihannya itu. Oh, ternyata saudara perusahaan lebih memilih tidak dibagi ke pemilik. Mending kita simpan dulu, maka muncullah laba ditahan. Jika dibagi, namanya dividen. Jika tidak, namanya laba ditahan. Gitu. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Oke. Jadi itu. Kemudian tahun kedua. Misal tahun kedua labanya 100 juta lagi. Nanti juga sama pilihannya, apakah labanya itu langsung dibagikan kepada pemilik atau tidak. Ya. Itu nanti hasil rapat umum pemegang saham. Jadi semua keputusan penting di situ. Oh, tidak dibagi, maka laba tahannya bertambah berapa? 100 juta. Misal. Tahun ketiga. Laba 200 juta. Karena sudah meningkat toh. Tahun ketiga, karena pemiliknya sudah bersabar 2 tahun nggak dibagi labanya. Tahun ketiga ini, ayo dong, tahun ketiga ini mosok kita nggak dapat bagian sih dari laba. Kita minta gitu ya. Maka mungkin laba perusahaan dibagi ke pemilik, namanya dividen tadi, besar berapa? Hasil rapat umum pemegang saham RUPS menetapkan yang dibagi adalah 100 juta. Berarti kalau tadi ini tidak dibagi ya, laba ditahan 100 juta tahun pertama, ditambah tahun kedua 100 juta, ditambah berapa tahun ketiga yang ditahan? 100 juta. Laba ditahan totalnya berapa? 300 juta. Itu. Ya, jadi ekuitas ini terdiri dari modal saham biasa dan laba ditahan. Oke, pelan-pelan. Jangan ngantuk ya. Nih, Mas MU ya, Mas MU sudah ngantuk. Masmu apa MU? Mentang-mentang menang ya kemarin ya. Sekarang sudah. Ya, sekarang Manchester City yang kemudian lagi anjlok ya. Ya, saya ucapkan selamat bagi pendukung MU ya. MU. Oke, yang ini sudah bisa dipahami. MU kalah. Gimana? Oke. Kita lihat sekarang.
Apa sih yang kemudian mempengaruhi ekuitas? Lihat, ada ini ya, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Yang menambah ekuitas apa? Ingat, ekuitas tadi adalah bagian pemilik perusahaan ya, dalam aset ya. Itu. Maka yang menambah ekuitas yang pertama adalah investasi dari pemilik saham. Jadi pemilik sahamnya invest lagi, mengeluarkan uang lagi untuk perusahaan. Ekuitasnya bertambah. Kalau pemilik saham investasi lagi ke perusahaan. Tuh. Gampang ya dipahami ini ya. Investasi ini. Yang kedua adalah dari pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Gitu. Penghasilan yang timbul dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Nah, biasanya pendapatan itu bisa berasal dari 4 hal. Yang pertama apa? Kita lihat. Yang pertama adalah menjual barang. Yang kedua, melakukan jasa. Yang ketiga, menyewakan properti. Yang keempat, meminjamkan uang. Jadi kalau saudara pengen mendapatkan uang, fokus ke 4 hal ini. Jual barang, lakukan jasa, sewakan properti, pinjamkan uang. Itu ya. Jadi yang pertama dulu, menjual barang. Menjual barang itu gimana contohnya? Ya. Oke, yang belum on cam silahkan di on cam kan. Mbak Isti belum. Mas Yoga. Mas Raffi. Ya, dinyalakan kameranya. Ya. Yang lain nyala semua. Menjual barang itu gimana contohnya? Saudara jualan roti tadi, roti. Roti barang. Dari roti itu, saudara mendapatkan pendapatan penjualan. Jadi, dari yang pertama, dari menjual barang, memperoleh pendapatan penjualan barang. Nah, ini pendapatan penjualan barang. Saudara jualan toko kelontong, pendapatan penjualan barang juga sama. Itu. Jualan emas, pendapatan penjualan emas. Sama. Jualan tanah, pendapatan penjualan tanah sama. Jual motor, pendapatan penjualan motor. Tuh. Kemudian yang kedua, pendapatan dari melakukan jasa. Contohnya apa? Saudara adalah pengacara. Maka saudara memberikan jasa konsultasi. Dari jasa konsultasi itu saudara mendapatkan pendapatan jasa namanya. Bisa jasa konsultasi, bisa jasa cukur, kalau misalnya ada yang bisnis barbershop gitu ya, barbershop, atau pendapatan jasa sedot WC misal, kalau punya usaha itu nggak apa-apa ya. Jadi pengacara tuh bisnisnya banyak juga boleh ya, boleh. Ingat, ambil uang yang halal dari jasa konsultasi saudara,
disebarkan, dikelola uangnya kepada usaha yang halal juga, jangan yang haram ya. Pengacara kan uangnya banyak nanti, misal 1 kali konsultasi kasus 200 juta, 300 juta itu misal. Dari situ uangnya jangan disimpan di bank, habis di bank nanti. Maka usahakan dibuka usaha bisnis yang lain, gitu. Merintis bisnis, merintis usaha, seperti itu. Jadi sumber pendapatannya tidak hanya dari pengacara, seperti itu. Tapi bisa jadi, atau investasi, yang lain juga boleh. Itu ya. Yang ketiga, kalau misal saudara punya properti, wah asik nih ya, asik. Misal dari jasa jualan barang, jasa dari menjual barang, kemudian memberikan jasa, terkumpul uang. Saudara pengen buat kos-kosan 100 kamar, misal. Amin. Ya, amin. Amin. Wah, 100 kamar. Karena saudara pengen buat kos-kosan 100 kamar, kemudian punya uang banyak, beli tanah di sekitar kampus, depan kampus UIN ya. Depan kampus UIN buat kos-kosan, asrama mahasiswa. Wah, keren ya. Disewakan itu kos-kosannya 1 bulan 500.000. Maka dari situ muncul namanya pendapatan sewa. Bisa sewa kos-kosan. Kalau saudara nggak mau kos-kosan, ya sewa mobil misal. Sewa mobil atau sewa ruko, sewa tempat iklan. Intinya ada properti yang bisa disewakan saudara. Sewa baju, sewa kebaya dan sebagainya itu ya. Dan meminjamkan uang. Meminjamkan uang itu nanti saudara punya uang dipinjamkan terus cari bunganya ya. Tapi jangan ya, ini kita kan belajar akuntansi syariah ya. Jangan mencari uang dari meminjamkan uang ya. Karena bunga itu haram ya, haram. Nggak boleh, jangan. Nah, cari yang syariah gimana sih, mekanisme yang syariah itu ada banyak ya. Bisa pakai mudharabah, musyarakah, murabahah, macam-macam ya. Tapi kalau kita mendapatkan uang karena meminjamkan uang, itu haram ya, bunga. Nggak boleh. Itu haram. Maka dari sini kita yang bisa saudara pakai, saudara bisa usahakan 3 hal ini. Jualan barang, atau memberikan jasa, atau menyewakan properti, itu bisa. Sewa LCD, sewa kamera, sewa motor, sewa mobil, sewa headset, sewa sepatu, sewa helm, apapun yang bisa disewakan, sewakan, itu namanya pendapatan sewa. Sampai di sini bisa dipahami untuk pendapatan? Ya. Oke, bagus, mantap ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Tadi yang menambah sudah kita bahas. Sekarang yang mengurangi. Ini 2 slide terakhir ya. Yang mengurangi ekuitas. Apa sih? Tadi dividen. Ingat, ekuitas tadi terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Ya kan? Modal saham, laba ditahan. Ya, ekuitas itu terdiri 2 hal ini. Sehingga segala sesuatu yang mengurangi keduanya berarti mengurangi ekuitas. Segala sesuatu yang menambah modal saham, menambah
laba ditahan, itu berarti menambah ekuitas. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang mengurangi ekuitas. Jadi yang kira-kira mengurangi modal saham dan mengurangi laba ditahan. Ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dividen ke pemilik saham. Ingat tadi, dividen itu mengurangi laba ditahan. Tadi ini ya, dividen mengurangi laba ditahan. Jadi kalau misal saudara punya laba ditahan 300 juta, kemudian tahun ini dibagi dividen, dividen ya, dividen, jadi ada divide ya, sebanyak 100 juta. Berarti laba ditahannya masih ada berapa? Ratus kurangi 100? 200 juta. Nah, di sini dividen itu sifatnya mengurangi laba ditahan. Karena sifatnya mengurangi laba ditahan, berarti sifatnya mengurangi ekuitas. Paham? Pelan-pelan. Karena dividen ini mengurangi laba ditahan, berarti dividen juga mengurangi ekuitas. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua, beban. Beban di sini, apa yang dimaksud beban? Adalah beban perolehan aset yang dikonsumsi. Apa ini? Dividen ya. Oke, beban dulu. Beban adalah beban perolehan aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Contoh, misal, saudara masih ke toko roti. Untuk menghasilkan roti, ya, jadi butuh persediaan. Nah, saudara sebelumnya persediaannya 200 juta. Pada hari ini, saudara memproduksi roti sehingga persediaannya berkurang atau dikonsumsi. Asetnya dikonsumsi, dikonsumsi sebesar 50 juta. Untuk buat roti, satu hari ini mengkonsumsi aset berupa persediaan senilai 50 juta. Karena asetnya dikonsumsi, maka muncul beban persediaan. Jadi, senilai 50 juta. Atau yang lain, contoh, saudara kemudian punya pabrik. Pabriknya butuh listrik. Butuh listrik untuk menjalankan mesin. Maka muncul beban listrik. Ya. Atau yang lain, saudara, untuk menjalankan listrik, mesin butuh karyawan. Karyawan untuk menjalankan bisnis misalnya.
Karena kalian sudah memberikan waktunya, tenaganya, ya, karyawan maka kita sebagai owner, sebagai pemilik berkewajiban bayar gaji. Owner bayar gaji. Maka muncul namanya beban gaji. Seperti itu. Misal saudara butuh tempat untuk usaha, butuh tempat, maka saudara butuh sewa tempat. Maka muncul namanya beban sewa dan lain-lain. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk beban. Jadi, beban perolehan aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan. Untuk yang jasa tadi, yang karyawan tadi jasa, contohnya. Kalau beban perolehan konsumsi, contohnya persediaan ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini terkait beban? Bisa diikuti? Atau terlalu cepat? Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Kemudian itu Pak, untuk yang laba, silakan. untuk laba ditahan berarti itu uangnya disimpan perusahaan atau dibuat apa untuk gimana ya? Maksudnya laba ditahan itu uangnya itu disimpan atau gimana Pak di perusahaan itu? Disimpan. Berarti gak dialokasikan untuk mungkin buat apa? Menambah perlengkapan atau gimana gitu? Bisa juga seperti ini. Kalau laba itu kan laba yang ditahan. Nah, kalau misal perusahaan butuh uang untuk beli peralatan itu, kita bisa pakai uang dari laba ditahan tadi. Bisa, Mas. Jadi, karena kita beli peralatan tadi, berarti kan mengurangi laba ditahan tadi ya. Mengurangi laba ditahan itu beban itu bisa beli peralatan ya. Itu bisa mengurangi laba ditahan, bisa. Atau misal beli tanah. Itu pokoknya bisa mengurangi juga. Ini kan beban pembelian tanah kalian ya. Beban pembelian tanah. Beban mengurangi laba ditahan. Misal beli mesin, beli peralatan, kan beban pembelian peralatan. Kan? Nanti kita anggap beban kalau misal peralatan yang sudah kita konsumsi. Jadi beli peralatan itu misalnya, itu nggak langsung dicatat beban ya. Namanya kita mencatatnya peralatan. Kita catat beban kalau misal sudah kita pakai selama 1 tahun. Jadi beban namanya beban depresiasi namanya. Gitu Mas. Itu ya. Cek beli tanah. Jadi laba ditahan itu memang laba yang sengaja ditahan kalau misal perusahaan tuh pengen mengekspansi usahanya atau punya strategi bisnis yang lainnya itu. Jadi dari sini kemudian saudara kalau mau mengembangkan usaha, saya sarankan tadi jangan pinjam uang di bank. Gitu.
Gitu ya. Kalau ingin mengembangkan bisnis atau mulai di bisnis, jangan utang bank. Kembangkan dari laba perusahaan tadi, ada laba hitam tadi, gitu Mas ya. Jadi misal labanya di sini dulu mau buat alat, ya beli alat dulu gitu, bisa gitu. Ya. Nah, sudah bisa dipahami belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan dividen. Dividen adalah dari distribusi uang tunai atau aset lainnya kepada pemegang saham. Dividen ini mengurangi laba ditahan. Tapi, dividen bukan beban. Karena apa? Karena dividen tidak berpengaruh ke pendapatan. Jadi, perusahaan mau bagi atau tidak dividennya itu tidak pengaruh ke pendapatannya. Ingat tadi, beban itu disebut beban karena dalam proses memperoleh pendapatan. Kalau dividen, itu kalau kita bagi uang ke pemilik perusahaan, itu tidak berpengaruh. Nggak bertambah juga, nggak berkurang juga pendapatannya. Sehingga dividen bukan beban. Oke. Saya kira itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Teman-teman semuanya? Bertanya. Oke, silakan satu-satu. Pak, kalau yang untuk mengurangi ekuitas itu Pak, Privo itu maksudnya yang mana Pak? Yang mengurangi itu juga nggak Pak? Oke, Privo itu mengurangi. Cuma istilah Privo itu adalah untuk perusahaan kecil Mbak. Perusahaan perorangan. CV itu Privo ya, Prive. Tapi yang kita bahas di sini adalah perusahaan besar Mbak, PT gitu. Jadi kita mindsetnya jangan mindset yang perusahaan kecil terus, perusahaan yang besar, yang asetnya itu ratusan juta, miliaran dan sebagainya itu mindset kita. Sehingga kita pakainya dividen, gitu ya Mbak ya? Ya Pak, makasih Pak. Silakan yang satunya. Tadi ada yang mau tanya. Prefer untuk perusahaan perorangan. Yang satunya ada pertanyaan, teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami semuanya? Kalau sudah, ini saya stop sharing ya, stop sharing. Kita presensi dulu. Jadi presensi memang di akhir ya, di akhir. Rian ada nggak Rian? Halo? Hadir Pak. Hadir. Rian ada. Siti Masmurah. Hadir Pak. Waduh. Hadir. Mana tadi Siti? Siti Masmurah. Dimas, Zaka? Hadir Pak. Planning? Hadir Pak.